Selamat, pengajuan pinjaman pembiayaan Anda telah disetujui. Nilai pinjaman pembiayaan disetujui adalah 40 juta rupiah. Ini saya ajukan kurang dari 24 jam, sudah ACC dan sudah masuk ke rekening saya. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, yuk pantengin video ini sampai selesai. Oke, jadi kali ini saya akan menunjukkan ke kalian pengalaman mengajukan KTA CMB Niaga atau Octoloan CMB Niaga. Di video kali ini saya akan nunjukin langkahnya step by step dan pengalamannya, karena ini cukup cepat sekali, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam dari pengajuan sampai dana diterima itu sudah selesai semua. Berbeda dengan KTA yang lainnya yang butuh durasi waktu yang lebih lama. Di sini bisa kalian lihat di bagian paling atas, ini hari ini jam 1 dini hari. Saya kebetulan masih on, jadi saya coba ajukan sekalian bikin konten ceritanya. Nah, ini udah masuk pengajuannya pagi jam 6, disuruh lanjut pengisian beberapa form. Terus jam 11 ini dapat pemberitahuan bahwa prosesnya sedang diproses atau lagi dianalisa. Nah, setelah itu tepat jam 22.08 persetujuannya sudah diterbitkan atau dananya sudah masuk ke rekening saya. Nah, seperti itu. Jadi cukup singkat, cepat, hanya dalam waktu 24 jam kurang lah dana sudah masuk ke rekening. Nah, saya akan tunjukin buktinya. Ini kalian bisa lihat di sini ada linknya, kita klik ya. Selamat, pengajuan pinjaman pembiayaan Anda telah disetujui. Nilai pinjaman pembiayaan disetujui adalah 40 juta rupiah. Ini saya ajukan kurang dari 24 jam, sudah ACC dan sudah masuk ke rekening saya. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, yuk pantengin video ini sampai selesai. Langkah pertama, masuk aja ke Google, klik atau ketik kata kunci KTA CMB Niaga. Setelah itu kalian scroll ya, jangan pilih bagian atas karena atas ini adalah iklan dari Dana Cinta, DBS gitu. Kalian scroll aja terus. Setelah itu, nah ini ada webnya CMB Niaga. Kalian tinggal klik di sini. Kalian tinggal tunggu prosesnya. Nah, cari KTA yang sesuai. Nah, habis itu kalian pilih yang KTA. Pilih yang ini, ekstra dana solusi pinjaman dengan beragam kemudahan. Langsung klik apply now. Nah, emang persyaratannya ini hanya bisa diakses menggunakan handphone, jadi kalian nggak bisa menggunakan komputer atau warnet atau laptop. Nah, ini tinggal klik lanjutkan. Persyaratannya mudah, kalian cukup punya EKTP dan NPWP. Ini untuk pembiayaan di atas 50 juta. Syarat lainnya ini kalian bisa baca. Usia 21 sampai 55, pastikan Anda memiliki rekening tabungan CMB Niaga. Ini wajib banget rekening ini, kalau nggak punya rekening nggak bisa, saya jamin. Lakukan bukaan rekening tabungan bisa lewat Octomobile atau kecamatan terdekat, dan silakan melanjutkan dengan menggunakan Chrome atau Safari dari smartphone Anda. Syaratnya terbilang cukup mudah. Nah, kalau udah baca semua, kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini adalah solusi pinjaman pembiayaan. Apa yang Anda butuhkan? Maksimalnya itu 300 juta. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Anda memiliki kartu kredit CMB Niaga dengan salah satu kriteria di bawah ini? Ya, punya. Masa kepemilikan minimal 24 bulan dengan limit 20 juta. Itu untuk pengajuan 200 sampai 300 juta. Ya, masa kepemilikan minimal 9 bulan untuk pengajuan 5 juta sampai 200 juta. Tidak memiliki kartu kredit CMB Niaga. Nah, ini tergantung kalian. Kalian kalau punya, dilihat udah 9 bulan belum atau di atas 2 tahun enggak. Kalau udah 9 bulan kalian bisa pakai ini. Kalau di atas 2 tahun kalian bisa klik ini. Tapi kalau kalian nggak punya kartu kredit CMB Niaga, nggak masalah. Itu tetap bisa dilakuin, karena saya mengajukannya dengan status tidak memiliki, karena kartu kredit CMB Niaga Syariah itu umurnya belum 9 bulan, makanya saya pilih tidak memiliki kartu kredit CMB Niaga. Klik. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki salah satu jenis tabungan CMB Niaga di bawah ini? Payroll itu adalah gaji artinya, jadi rekening gaji artinya. Kalau gajian kalian lewat CMB Niaga, kalian bisa klik ini. Tabungan reguler itu tabungan biasa kalau kalian nabung uang itu, tapi minimal 9 bulan, payroll pun minimal 3 bulan.
Nah, karena saya bukan kedua ini, saya pilih bukan nasabah CIMB Niaga. Saya punya tabungan reguler tapi belum ada 9 bulan soalnya. Makanya saya pilih yang bukan nasabah. Nah, ini yang paling penting. Apakah Anda memiliki kartu kredit utama bank lain minimal 12 bulan? Jawabannya ya, karena saya punya kartu kredit bank lain minimal di atas 2 bulan punya. Saya Mandiri itu udah 7 tahun. Terus kartu kredit BRI itu udah hampir 2 tahun. Banyak lah intinya, makanya saya pilih ya. Nah, setelah itu nanti akan ada pilihan di sini. Kalian tujuan pinjaman untuk apa? Ini bebas sih. Nah, masukkan jumlah pinjaman, masukkan tenor. Di sini ada biaya admin dan biaya asuransi. Admin 2%, asuransi 1,5%. Kenapa ada asuransi? Ini tujuannya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mohon maaf meninggal, nah, akan di cover. Jadi nggak akan ditagihkan ke ahli waris. Bunganya 0,88% flat per bulan. Nanti akan ada estimasi nominal pencairan, estimasi angsuran, dan seterusnya. Nah, tugas kalian pertama adalah memasukkan jumlah pinjaman. Contoh pinjamnya adalah berapa nih? 10 juta aja ya contoh ya. Contoh aja nih. 10 juta. Nah, kalian mau pinjam selama berapa tahun nih? Berapa bulan? Kita pilih yang paling lama, 36 bulan. Udah kan? Setelah itu nanti akan ada simulasinya. Nah, kalau kalian pinjam 10 juta, nanti kemungkinan yang akan cair tuh 9.650. 350 yang dipotong itu untuk biaya admin dan asuransi. Dan estimasi angsuran per bulannya adalah 365.778. Nah, setelah itu kalian klik centang sini. Kalian klik ajukan sekarang. Oke. Nah, ini harus dicentang, tapi nggak bisa dicentang langsung ini, nggak bisa nih. Syaratnya gimana? Kalian klik di sini nih, diklik yang biru-biru ini, kita klik. Nah, baru pilih sini. Ini juga klik. Nah, baru pilih sini. Udah. Setelah itu udah kalian centang-centang, kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti di sini kalian tinggal foto KTP. Masukin foto biasa lah, foto KTP biasa. Setelah foto KTP nanti kalian diminta untuk verifikasi wajah, itu aja. Itu langkah pertama. Jadi begitu langkah pertama ini selesai, nanti kalian akan mendapatkan semacam notifikasi. Notifikasinya seperti apa? Notifikasinya adalah notifikasi SMS. Yuk kita tunjukin seperti apa SMS-nya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi SMS seperti ini. Nasabah yang terhormat, pengajuan aplikasi Octoloan atau Octo Financing Anda telah kami terima dan sedang diproses. Mohon tunggu konfirmasi selanjutnya. Nah, ini nanti kalian dapat seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal nunggu nanti dapat SMS seperti yang di bawah ini. Yuk lanjutkan proses aplikasi Octoloan dan Octo Financing. Nah, yang dua ini linknya ini sama. Jadi tinggal nunggu aja. Isinya apa di sini? Isinya di sini nanti kalian diminta untuk mengisi identitas kalian seperti alamat rumah, terus seperti rekening pencairan, terus nomor kontak saudara. Seperti itulah informasi-informasi itu, dan terakhir foto NPWP itu di sini. Nah, begitu ini udah selesai, kalian klik OK. Nah, selanjutnya nanti kalian diminta untuk memberikan OTP. Ini karena ada OTP seperti ini sangat rahasia. Jangan info ke pihak lain walaupun mengaku dari bank. Nah, nanti kalian tinggal masukkan OTP-nya ini ke handphone kalian. Begitu udah beres, OTP udah kalian masukin, nanti kalian akan dapat notifikasi seperti ini. Nasabah yang terhormat, pengajuan aplikasi Octoloan Financing Anda telah kami terima dan sedang diproses. Mohon tunggu konfirmasi selanjutnya. Nah, kalian tinggal nunggu nih. Ini sekitar jam 11 siang. Kalian tinggal nunggu proses konfirmasinya seperti itu. Nah, setelah jam 11 siang dapat seperti ini, saya dapat telepon dari kantor Bank CIMB Niaga Jakarta. Di situ sepertinya analis itu menanyakan terkait pengajuan. Jadi intinya pertanyaannya apakah benar mengajukan Octoloan atau KTA, terus nama, tanggal lahir, nama ibu kandung. Seperti itulah konfirmasi data intinya. Jadi itu dari pihak analis. Terus ditanyain juga punya kartu kredit bank lain tuh bank apa, limitnya berapa, dan kebetulan saya banknya punya banyak, makanya saya sebutkan macam-macam. Setelah itu oke, terima kasih. Nah, terus malam harinya sekitar jam 9:45 atau lebih 50 saya dapat telepon dari Bank CIMB lagi. Di situ diberikan informasi bahwa proses pengajuannya sudah selesai diproses dan ini tinggal finalisasi. Nah, finalisasi ditanyain apakah punya cicilan lain yang sedang berjalan. Nah, kebetulan ada. Saya jelaskan, cicilan yang berjalan ini, dan dari pihak bank memberitahu bahwa disetujui dan dicairkan sesuai dengan permintaan dan akan cair di hari ini gitu. Jadi jam 9 itu dibilangin, 9:40 50
cair hari ini juga, mohon ditunggu. Nah setelah itu saya dapat SMS ini nih, selamat fasilitas Okto Loan Anda telah disetujui dan info lebih lanjut klik ini. Nah langsung saya klik ini, set. Nah, dapat keterangan seperti ini. Selamat pengajuan pinjaman pembiayaan Anda telah disetujui. Nilai pinjaman pembiayaan disetujui adalah 40 juta rupiah. Dan ini hanya butuh waktu kurang dari 24 jam. Gampang banget. Nah, setelah dapat ini saya langsung cek Okto Mobile saya. Apakah benar sudah masuk atau enggak? Yuk kita cek. Nah, ini adalah Okto Mobile saya. Jadi di sini kalian bisa lihat facility credit namanya. Sudah masuk saldo sebesar 38.600.000. Ini saya terima hari ini jam 22.07 dari program pengajuan KTA CIMB Niaga Syariah. Mungkin kalian nanya, Pak kok pencairannya nggak 40 juta tapi kok cuma 38.600.000? Ya betul, karena ada biaya administrasi yang ditagihkan dan biaya asuransi. Itu di total sebesar 1.400.000 rupiah, itu udah gabungan dan hanya sekali aja. Nanti ini akan ditagihkan ke rekening saya auto debit ke nomor ini setiap bulan per tanggal saya menerima ini. Jadi kalau sekarang menerimanya tanggal 18, artinya setiap tanggal 18 saya akan menerima semacam debit untuk pembayaran tagihan. Seperti itu. Jadi cepet banget prosesnya, gampang juga. Jadi ini bisa jadi solusi buat kalian yang memang lagi pengen mengajukan KTA. Nggak ada salahnya pakai CIMB Niaga Syariah. Menurut saya bunganya cukup menarik dan kompetitif, dan tentunya kalian bisa melakukan pelunasan dipercepat juga. Kalau suatu ketika kalian merasa wah saya kayak pengen lunasin nih, itu bisa juga, bisa banget. Oke, itu aja yang mau saya bagiin buat kalian. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.